program populis kayak MBG dan yang lain itu yang kemudian ada ini maksud lu, catatan. kita udah kasih program populis tapi kok malah nggak percaya. Nah itu yang semestinya kalau menurut saya tantangan Pak Presiden masih akan ada. Di Pak Prabowo kurang terlalu apik. Karena kalau kita lihat SBY itu kan stylenya ketika menghadapi bencana itu kan stylenya bisa kita lihat mengutamakan presence. Kalau kita mau kasar ini semacam kecolongan ya. Dia kecolongan oleh memang perangkat-perangkat dia yang kalau kita mau jujur ya kurang kompeten dalam menangani ini. Dan ditimbulkan dari bencana ini kan hampir menyentuh 100 triliun. Artinya kalau ini ditopang hanya oleh postur anggaran di daerah 3 provinsi ini pasti akan butuh puluhan tahun untuk menyelesaikan ini. Halo pemirsa Retorika Show, kembali lagi bersama gua Belmondo Scorpio dan hari ini gua bersama Bang Ikram Mas Lomam. Siap. Selamat datang Bang. Ini peneliti handal. Iya. Oke. Di mata Adinda Di kan. mata Dinda kan. Dinda. Oke, kita mulai nih Bang. Iya. Ini disusun nih sama tim gua nih. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ditandai oleh satu situasi yang tidak lazim dalam politik Indonesia. Tingginya tingkat kepuasan publik yang tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan kesiapan publik untuk kembali memilihnya. Situasi semakin dinamis untuk pemerintah, bencana banjir datang Sumatera, isu pengawasan hutan dan krisis iklim dan lain sebagainya dalam masa 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo. Di sisi lain, hasil survei yang disampaikan Burhanuddin Muhtadi yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo berada di kisaran 70%. Yeah. Sementara pilihan elektoral jika pemilu diadakan hari ini hanya sekitar 40%. Gue mulai dari pertanyaan pertama. Kalau kita lihat nih kan jomplang nih Bang. Tolong jelasin doang kok bisa. Yeah. Karena biasanya kan sama tuh. Kepuasan publik sama elektoral biasa gak terlalu jauh. Iya. Kenapa bisa sejauh ini? Ya memang kan hukum besi atribusi kekuatan petahana jatuhnya. Kalau memang nanti berlaga lagi bertarung. Memang dari approval rating ya. Kalau kita lihat Pak Jokowi approval ratingnya tinggi juga berbanding lurus dengan elektabilitas ya. Pak SBY juga demikian. Tapi saya belum melihat persis data Mas Burhanuddin ya. Karena kalau di kita selain approval rating yang kurang lebih sama 70-an%, kepuasan terhadap presiden ya 74,8%, tingkat akseptabilitas ya atau tingkat kepercayaan, kesukaan ini masih juga tinggi. Ini angkanya 89% ya. Nah, seandainya kita ngelihat terkait data elektabilitas, memang pasti elektabilitas selalu di bawah tingkat popularitas, tingkat akseptabilitas. Tapi memang kalau saya lihat data Mas Burhan, itu kan datanya pertanyaan elektabilitasnya bukan pertanyaan dengan simulasi. Bukan simulasi itu maksud dengan nama-nama? Dengan nama-nama. Jadi itu pertanyaan terbuka, jadi top of mind. Jadi ketika ditanyakan, apapun yang dijawab oleh responden itu dicatat. Ya, mohon maaf, kalau dia sebut Jokowi pun itu kan dicatat. Karena ini ketika pertanyaan dilemparkan ke responden, ini responden nggak boleh dikooptasi, nggak boleh dipengaruhi, ya. Sehingga jawabannya itu 40 berapa kalau di Mas Burhan? 40%. Ya, tapi memang kalau dilihat dari sana kita pakai rujukan itu ya, memang ini anomali ya. Sedangkan kalau kita lihat di 1 tahun ini sebenarnya Pak Presiden Prabowo ini tidak banyak mengeluarkan program-program yang tidak populis. Karena kalau kita lihat di zaman SBY dan di zaman Jokowi di periode pertama ini kan semacam investasi untuk menabung pundi-pundi dalam artian kas negara ya, bahkan jika perlu menggelontorkan program-program yang tidak populis. Misalnya Pak SBY, Pak Jokowi di awal kan ada sempat pencabutan subsidi ya. Subsidi BBM kan relatif di zaman Pak Prabowo nggak ada ya. Kemudian kalau kita lihat di pemerintahan ini sebenarnya dari secara sektor parsial ekonomi yaitu inflasinya juga cukup terkendali. Coba lihat di periode pertama 2 presiden itu kan inflasi di atas 5%. Ini di zaman Pak Prabowo 1 tahun inflasi di bawah 5%. Namun kita nggak bisa pungkiri memang
tingkat pertumbuhan ekonomi tidak sebaik periode-periode presiden sebelumnya, walaupun telah melewati angka psikologis ya 5% ya 5,12 kalau nggak salah ya. Nah, namun memang catatannya di awal pemerintahan Pak Prabowo ini kan banyak dihadang isu-isu yang relatif tidak sedap, tapi di satu sisi juga meneguhkan posisi beliau sebagai tokoh yang berani ya, karena di awal-awal kan kita masih ingat isu bensin oplosan itu kan diangkat, isu kejaksaan, penangkapan, dan ini kan semacam ada semangat anti korupsi, tapi tetap memang rujukan paling utama orang untuk menilai approval rating ya tentu ekonomi, dan ekonomi mungkin banyak yang merasakan perputaran uang ya atau daya beli publik nggak terlalu besar, tapi memang ditutupi dengan inflasi tadi, inflasi nggak terlalu terganggu. Oke, tadi kan Bang Ikram juga bilang sebenarnya ini angka yang bisa kita kategorikan dalam tanda kutip anomali, berarti nggak normal. Tapi apakah ini bagian dari awal-awal dari fase krisis kepercayaan ya terhadap Pak Prabowo sebenarnya? Apakah itu walaupun kepuasannya tinggi, apakah ini tanda-tanda krisis kepercayaan terhadap beliau? Abang gimana membacanya? Memang gitu ya, logikanya di periode pertama rata-rata seperti Pak SBY, Pak Jokowi itu kan ada namanya expectation shock. Oke. Ya, jadi kan ada ekspektasi yang tinggi di awal ya. Kemudian ada target 8% lah, 19 juta lapangan pekerjaan. Ini kan yang sebenarnya jadi narasi besar. Walaupun secara makroekonomi yang saya bilang tadi inflasi nggak ada pencabutan subsidi misalnya, yang bisa dibilang program yang tidak populis hampir sedikit, bahkan program populis yang banyak. Nah, program populis kayak MBG dan yang lain itu yang kemudian ada ini catatan. maksud lu, kita udah kasih program populis tapi kok malah nggak percaya. Nah, itu yang semestinya kalau menurut saya tantangan Pak Presiden masih akan ada. Karena sekarang nih program populis aja belum ada, ini kan terjadi koreksi ya, walaupun pakai data Mas Burhan. Kalau pakai data kita memang kepuasan memang sama 70-an%, tapi tingkat akseptabilitas itu masih 80%. Ya, jadi itu penerima. Kita nggak mau motret elektabilitas karena memang kita lihat masih jauh untuk proses kandidasi ya. Nah, dan kalau kita lihat merujuk pakai data Mas Burhan itu kan data elektabilitas terbuka, dan kalau nggak salah posisi kedua tuh Deddy Mulyadi. Ya, kemudian posisi ketiga Mas Gibran dan seterusnya ya. Yang sebenarnya kalau kita lihat masih diceruk pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, jadi ini kan memang akan lebih dipertajam kalau pertanyaannya tertutup. Ya. Tertutup itu bisa buat angkanya lebih tinggi ya sebenarnya. Ya pasti. Misalnya kalau tertutup tarungnya adalah Pak Prabowo dengan Anies, itu hasilnya pasti beda itu. Ya, Prabowo Gibran atau Prabowo AHY, Prabowo Deddy Mulyadi atau Prabowo Saud lawan misalnya Anies Ganjar Pranowo atau Anies, itu kan pasti datanya bisa. Kenapa nggak dilakukan tertutup kalau begitu ya? Datanya pasti ada. Kalau kami memang di LSI memang nggak memotret itu data elektabilitas karena kita melihat urgensinya masih belum ada. Nah, ini menjawab pertanyaan kok bisa tingkat kepuasannya lebih tinggi dengan selisih jauh 30% kalau pakai data indikator. Memang kan kepuasan itu basis penilaiannya kan retrospektif. Jadi orang lebih merasa nyaman aja bahwa dia nggak merasa gangguan dalam dia bekerja, dia mencari nafkah, dia berkomunikasi. Jadi kondisi stabil, apalagi kalau kita lihat pemilih kita ini cenderung baik gitu loh. Cenderung nggak terlalu berekspektasi tinggi. Jadi dia menganggap kehidupan mereka nggak terganggu, stabil, masih bisa mencari upaya ekonomi. Ini cenderung menaruh tingkat kepuasan tinggi, ya kan? Sedangkan kalau elektabilitas itu sifatnya prospektif dan politis. Jadi kan penilaiannya tidak hanya approval rating. Kita masih ingat Ahok itu approval ratingnya tinggi sekali, bahkan di atas 70%. Ya. Tapi kan elektabilitasnya bukan hanya elektabilitas, fakta di lapangan dia nggak terpilih kan, selisihnya jauh sekali. Jadi faktor elektabilitas itu nggak tunggal. Mungkin yang dicatat 47% elektabilitas oleh indikator itu pesona Prabowo aja. Misalnya kalau kita kalkulasi dengan ada pesona-pesona lain, misalnya Gibran, Deddy Mulyadi, kemudian kita simulasikan pertarungannya antara Prabowo Gibran lawan misalnya ya Ganjar atau Anies, ini kan pasti
penilaiannya akan beda karena kelompok-kelompok itu pemilih sudah dapat simulasi, oh berarti Deddy Mulyadi irisannya ke siapa, AHY irisannya ke siapa, sehingga elektabilitas walaupun nggak besar tadi yang ada 6%, 5% kan pasti akan mengumpul kalau simulasinya tertutup. Gitu. Ini yang membuat gua cukup tertegun atau melihatnya gimana ya gitu ya. Kan biasa tadi kan lu bilang juga memang variabel untuk menuju elektabilitas kepercayaan publik itu bukan variabel utama sebenarnya. Yeah. Tapi kan variabel paling besar dalam mempengaruhi pilihan. Betul. Apakah masa jadinya begini Bang, masa orang inginnya stabilitas bagus gitu ya, program-program bagus dalam rangka stabilitas publik, tapi nggak percaya sama politik pada akhirnya. Ini jomplang juga cara berpikirnya kan. Yeah. Jadi apa sebenarnya yang dipikirkan orang-orang ini sebenarnya? Apa yang dipikirkan mereka gitu? Apa yang ditangkap gitu? Masa oke lah tinggi, tapi kayaknya gue nggak bakal milih lo. Jadi lu milih apa? Betul. Gimana? Lu membacanya gimana? Gue jadi heran melihatnya. Iya memang kalau kita lihat memang ada hal yang perlu diperbaiki dalam sistem komunikasi dan sistem komando di pemerintahan. Ini kan kalau kita lihat banyak sekali sandungan hari ini ya, termasuk kasus bencana itu kan Pak Prabowo mendapatkan imbas negatif ya yang bisa dibilang dari hal-hal yang nggak perlu dan nggak penting misalnya ya, dari citra yang dibangun oleh para pembantu-pembantunya. Jadi sebenarnya kan bangunan kepercayaan dari presiden dan wakil presiden ini kan bangunannya adalah eksekutor-eksekutornya ini. Saya pikir mau nggak mau dengan konteks gini, eksekutor-eksekutor ini memang kalau nggak bisa di reposisi ya, ini kan harus ditertibkan sehingga dalam pemerintahan ya yang ada hanya visi presiden. Artinya matahari itu tunggal dan matahari itu nggak punya satelit ya. Nah ini kan masih panjang pilpres, masih 4 tahun orang udah bicara elektabilitas ya. Ya dan elektabilitas ini gravitasinya di matahari. Jadi matahari ini sekarang punya satelitnya, padahal matahari kan nggak punya satelit ini kan. Yang mendekat ke satelit terbakar. Nah, itu. Ngambil jarak tapi menunggu momentum saya pikir. Jadi saya pikir ini momentum untuk Pak Presiden untuk sebenarnya menjauhkan ya anasir-anasir atau draft-draft politik di meja dia. Jadi bahwa memang dalam 4 tahun ini ya ke depan memang harus dijauhkan proposal apapun yang berhubungan dengan elektabilitas ataupun kontestasi pilpres sehingga dia bisa mencapai legasi itu. Karena itu memang yang disampaikan sama Bang Bahlil itu ya, perlu koalisi permanen. Itu koalisi permanen menurut saya akan lebih baik ketika ditafsirkan bukan hanya soal ranah politik elektoral. Kita harus bareng-bareng, harus sama, sahadat politiknya harus sama misalnya. Tapi kan lebih dari itu bahwa punya komitmen bersama untuk tidak membicarakan politik dulu. Politik dibangun bukan atas dasar gimmick atau campaign, tapi atas dasar legasinya. Ya, kan orang-orang di parpol ini kan rata-rata juga punya kue kekuasaan. Apakah itu di eksekutif atau di DPR ya, dengan alat kelengkapan. Di situ kemudian eloknya ya Pak Presiden menertibkan itu dulu. Karena kalau sekarang sudah terlalu kuat anasir politik, kemudian matahari memang tidak kembar, tunggal, tapi banyak satelitnya, ini kan akan mengganggu. Akan mengganggu cahaya ini tiba ke publik kan. Tiba ke bumi memang. Tiba ke bumi akan terhambat dengan satelit-satelit ini. Tapi Bang ini juga mau gue nanya nih, seberapa sering lu menemukan jarak sejauh ini nih antara approval dan elektabilitas, atau cuman Pak Prabowo aja? Atau sebelumnya lu pernah menemukan hal semacam ini? Atau baru ini fenomenanya muncul? Lu kan ini nih peneliti senior nih, peneliti. Di beberapa pilkada banyak terjadi. Banyak ya? Khususnya di pilkada kemarin ya. Kalau yang dulu biasanya jaraknya nggak terlalu jauh. Paling jauh 15%. Berarti ini terjauh? Ya? Berarti yang punya Pak Prabowo terjauh, yang lu temuin? Sepertinya seperti itu. Di pilkada Maluku incumbent kepuasannya 70-an%. Fakta di lapangan dia peringkatnya peringkat bontot kan. Nah ini sebenarnya ada landasannya ya. Tapi itu kan skupnya pilkada. Skup nasional biasanya belum pernah terlihat ya. Apalagi di era SBY dan Jokowi. Di mana approval rating kemudian ada gap dengan elektabilitas gitu. Jadi
kalau saya Mas Burhan pertama harus buka juga data simulasinya. Walaupun memang Mas Burhan juga bisa bilang kalau saya bikin simulasinya takut ada tendensi kan. Jadi saya buka yang terbuka, yang top of mind kan gitu. Itu salah satu pilihan yang dia miliki gitu ya untuk melakukan itu. Dari rangkaian yang sedang dilakukan Pak Prabowo dalam rangka-rangka politik, yang terbaru kita ketarik lagi tadi yang Abang bilang kayak misalnya di acara Golkar kemarin kan sempat menyampaikan juga kan. Kalau misalnya kepala daerah dipilih oleh DPRD juga ya lebih nyaman kata beliau. Lebih mudah gitu. Dia mengulang lagi narasi yang pernah diulangnya atau ide lama yang kembali diucapkannya. Hal-hal semacam ini sebenarnya kan ini masih jauh nih, untuk dilaksanakan sampai nanti 2029, 2034 dan seterusnya. Apakah di awal masa pemerintahannya yang kita katakan awal ini itu masih harus menjadi isu utama dia? Atau memang sebenarnya dia udah tinggalin aja deh dulu, ntar dulu deh itu. Kita urus masyarakat dulu. Karena suka tidak suka, kadang tersinggung. Tersinggung itu maksudnya terucap, tersampaikan gitu. Maksudnya letupan-letupan ini. Letupan ini ya. Sebenarnya dimulai juga dari presiden. Iya. Kan dimulai dari Pak Prabowo juga kan. Lu gimana membacanya? Kalau misalnya motifnya apa? Mungkin aja motifnya untuk mengefektifkan sistem pengambilan keputusan untuk mempercepat mungkin latar belakang pengambilan kebijakan. Iya. Mungkin latar belakang membicarakan itu karena sebelumnya di Aceh ada yang menyerah, ada yang umroh gitu kan. Sehingga dia bilang memang kepala daerah ini bukan sebagai DPRD aja gitu. Mungkin ada latar belakang itu makanya kesebut lagi di acara Golkar. Karena kan di sela-sela kejadian bencana. Gimana? Silakan lanjutin dulu Bang. Tapi itu agak sulit kalau kita, ini sebenarnya akan jadi batu sandungan. Secara kalau isu yang disampaikan Pak Presiden ini ditujukan untuk dapat legitimasi dari publik, saya pikir akan sulit. Karena sesuatu yang pernah kita kasih kemudian kita rebut itu susahnya minta ampun. Dulu kan setelah keran kebebasan dibuka zaman Orde Baru, ya kan, kemudian diberikan ke publik, hadiahnya kan buah dari reformasi itu kan adalah pemilih langsung, ya. Itu sudah kita kasih Pak. Kemudian kita tarik gitu. Itu susahnya pasti akan minta ampun itu ya. Kabupaten kota dipilih oleh DPR. Sedangkan itu buah dari reformasi. Dan ini tidak selaras dengan pemilihan kepala desa yang juga masih dipilih oleh masyarakat. Coba lihat desa-desa ini kan banyak dipilih. Masih banyak. Ya kan? Ini di kabupaten urgensinya. Kalau gubernur mungkin bisa disusun bangunan kerangkanya lah. Karena dia kewenangannya administratif. Ya, terbatas perpanjangan tangan pemerintah pusat, walaupun memang pasti ada hambatan. Tapi kalau kabupaten kota ini pasti penolakan besar. Ya. Jadi saya nggak tahu motif Pak Presiden. Kalau Pak Presiden ingin menumbuhkan legitimasi dari bawah agar disokong, saya pikir sokongan ini susah dicapai. Tapi sebagai strategi ya, ini juga bagus juga. Jadi artinya bagusnya Presiden nggak mau main kucing-kucingan dengan perusahaan-perusahaan penting publik. Jadi hal penting seperti demokrasi prosedural ya terkait pemilih langsung dia uji dulu di publik. Nah, saya nggak tahu, mungkin lu punya data tanggapan publiknya seperti apa. Kalau kita mungkin di survei berikut kita coba akan ada data terkait itu ya. Cuman saya pasti menganggap akan ada kesulitan karena ini yang dulu kita kasih Pak. Konsekuensi dari kita shifting dari otoritarianisme ke demokrasi. Itu yang kita kasih ke publik, hadiahnya adalah demokrasi langsung, pemilihan, dan sekarang kita mau cabut, itu pasti punya tantangan. Itu kemarin disampaikan tuh, ingat gua di ulang tahunnya Golkar kalau nggak salah. Ada sedikit lah sisipan kata-kata itu tuh. Cuman kita akan kembali ke bencana dulu, karena memang ini yang sedang terjadi, dan memang Pak Prabowo juga banyak hadir beberapa kali ke sana, memberikan banyak statement. Sampai di sana misalnya statementnya, gimana kalian kalau misalnya saya rebut uang koruptor di depan para bencana gitu kan. Terus kabinetnya juga seperti Bang Bahlil, 90% nanti listrik udah nyala, besoknya minta maaf ternyata enggak. BNPB menyampaikan statement, ya drame dan gede di medsos saja, aslinya enggak, minta maaf. Ini adalah sebuah rangkaian komunikasi dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran.
kalau opini menangkap publik menangkap hal semacam ini kan tentu menjadi sesuatu yang buruk sebenarnya. Iya. Gimana Abang membaca ini sebagai kepercayaan melihat pemerintahan Pak Prabowo dalam rangka menangani bencana dulu? Ya, memang strategi komunikasi kebencanaan kemarin kita harus jujur itu sangat buruk ya. Pertama dari asupan informasi ke presiden ya, yang akhirnya minta maaf kepala BNPB itu. Kemudian soal cakupan bencana yang kemudian katanya simpang siur ini nggak terlalu sehingga efeknya adalah netizen duluan mengadvokasi ini ketimbang pemerintah. Jadi kan sebenarnya ini harus ditangkap lebih dulu oleh pemerintah, kemudian sebagai sektor utama ya, sebagai komando, sehingga publik kemudian merasa bahwa urusan ini sudah tertangani. Kalau kita lihat bencana kemarin kan di 3 provinsi ini, lebih dulu suara publiknya, suara netizennya ya mengadvokasi ini karena memang ada kesalahan komunikasi tadi. Yeah. Dan saya lihat ini merupakan pilihan style ya. Style kemudian di mekanismenya mohon maaf ya, di Pak Prabowo kurang terlalu apik. Karena kalau kita lihat SBY itu kan stylenya ketika menghadapi bencana itu kan stylenya bisa kita lihat mengutamakan presence ya. Jadi kehadiran dulu. Jadi semua itu ketika ada bunyi bencana atau hal-hal yang vital, semuanya harus mengarah ke presiden. Dan presiden kemudian sebagai komando utama. Kalau kita lihat gaya Pak Prabowo ini kan lebih mengutamakan delegation ya. Karena itu yang lebih dulu turun adalah mungkin analisa BNPB tadi. Kemudian menteri-menteri yang membawa langsung beras ya. Ini kan yang kemudian akhirnya saya yakin ya, bencana kemarin ya, yang kemudian masih dirasakan saudara kita, ini menjadi kajian presiden yang matang bahwa kalau kita mau kasar ini semacam kecolongan ya. Dia kecolongan oleh memang perangkat-perangkat dia yang kalau kita mau jujur ya kurang kompeten dalam menangani ini ya. Sehingga saya yakin ya, dia kan kalau tadi SBY Jokowi gayanya presence langsung turun, SBY delegation ini, mendelegasi ini, artinya pola delegasi secara bentuk strategi sama ini, sama-sama baik. Tapi memang bentuk pendelegasian ini kan faktanya yang kayak lu ngomong tadi, kayak listrik tadi ya. Kemudian soal kayak banyak juga orang yang mempermasalahkan terkait posko-posko Kemensos. Ini kan BNPB bahkan dikasih catatan lebih kecil daripada yang dijalankan oleh civil society kan gitu, oleh kelompok masyarakat. Jadi kalau saya catatannya memang stylenya nggak salah delegasinya, tapi memang delegasikan ini memang kalau saya pikir tidak tidak dijalankan dengan baik gitu ya. Oke. Kalau begitu langkah selanjutnya ayo kita proyeksikan Bang. Kira-kira proyeksinya terhadap kepuasan publik atau bahkan elektabilitas atau bahkan akseptabilitas atau hal apapun terhadap Pak Prabowo karena penanganannya semacam itu yang ditangkap oleh publik akan bagaimana hasilnya kira-kira? Akan kemana tuh arahnya? Ya, kalau kita lihat terkait bencana ini ya. Terkait bencana ini kan standing position presiden udah jelas bahwa ada komitmen bahwa ini bisa teratasi ya. Teratasi ini mau nggak mau ya. Ini juga punya konsekuensi terkait kalau saya melihat postur anggaran 3 provinsi ya. Memang anggarannya triliunan, tapi kalau kita lihat postur untuk belanja modal, kalau nggak salah Aceh dengan Sumbar sama-sama 1,5 ya, 1,5 T, Sumut yang agak lebih besar 5. Artinya kalau kita kalkulasi ini kan tidak lebih dari 9 T, 8 T sekian. Sedangkan kalau kita lihat kerusakan ya atau kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari bencana ini kan hampir menyentuh 100 triliun. Artinya kalau ini ditopang hanya oleh postur anggaran
di daerah 3 provinsi ini pasti akan butuh puluhan tahun untuk menyelesaikan ini. 10 bahkan. 10 tahun lebih ya. Karena ini pun kita mengasumsikan belanja modal ini 100% untuk recovery bencana, nggak untuk aktivitas-aktivitas yang lain ya. Maka di sini menurut saya perlu dikaji ulang untuk penetapan status bencana nasional ya. Karena dan status bencana nasional ini tentu punya konsekuensi, ada postur anggaran yang dipotong di nasional ya untuk menuntaskan ini. Kalau tidak, memang janji-janji itu yang nanti akan ditagih ya, akan ditagih. Dan kalau recovery berjalan lama, ini kan pasti akan ada konsekuensi elektoral. Oh, itu analisamu. Analisa Bang akan sejauh sampai elektoral akan mempengaruhi Pak Prabowo. Iya, misalnya kayak kasus banjir bandang di Manado ya. Itu banjir bandangnya hanya di Manado ya, tapi recovery 1 tahun lebih. Ya. Ini 3 provinsi dengan cakupan bencana yang lebih besar ya. Ini pasti saya pikir butuh waktu yang lama. Walaupun kita dikabari dengan informasi misalnya percepatan kayak pembangunan jembatan di beberapa titik yang terisolasi juga melampaui ekspektasi. Ekspektasinya 6 minggu, 2 minggu udah selesai kan gitu. Tapi ada juga loh Bang yang punya kepercayaan dan keyakinan seperti ini. Dikarenakan Pak Prabowo itu adalah tipikal pemimpin yang cukup populis. Yeah. Salah satunya MBG dan yang lain-lain. Untuk persoalan Sumatera, dia juga akan melakukan pendekatan yang populis juga. Yeah. Pendekatan populis itu yang diartikan sebagai misalnya apa yang kita bisa bantu sekarang kita bantu. Sakit, dokter, makanan, tenda. Udah direncanakan bahkan pembangunan rumah. Jadi ada juga sebenarnya hope di pikiran netizen karena Pak Prabowo punya kebiasaan populis di awal pemerintahannya. Sehingga ada ketidakkhawatiran masyarakat loh Bang. Gimana membaca itu? Gimana menurut Abang? Iya, kekhawatiran ini harus cepat dieksekusi. Karena saya bilang, kalau kita menggunakan postur anggaran 3 provinsi itu, ini kan tentu akan kesulitan ya. Dan untuk menutupi itu kan angkanya bisa diproyeksi oleh para akademisi bahkan oleh netizen ya, butuh anggaran sebesar apa ya. Dan kalau ini tidak jalan ya, dalam 6 bulan aja, ini pasti letupan-letupannya akan tidak hanya berbunyi di Sumatera, dan bisa akan berbunyi di menyeberang sampai di Pulau Jakarta. Karena kalau kita dengar cerita tadi ya, ini kan di Aceh udah mulai banyak pasang bendera putih itu ya. Nah, bendera putih ini kan dalam artian semacam sudah angkat tangan bahwa memang mereka butuh bantuan dan butuh uluran tangan lebih ya. Nah, uluran tangan ini yang harus disambut oleh erat sama pemerintahan. Dan memang salah satunya kan yang dibutuhin kan isolasi ini bisa terurai dengan pembangunan jembatan-jembatan. Kemudian kerusakan rumah ini kan bisa dikalkulasi, kalau tidak salah hampir 1 juta populasi yang terdampak ya. Selain ada korban jiwa yang tentu harus dikompensasi oleh negara ya, karena ini bencana yang oleh banyak pengamat, banyak aktivis ya, ini bencana yang tidak hanya ditimbulkan oleh faktor alam aja, tapi ada campur tangan manusia di situ, eksploitasi. Nah, di sini kan orang sudah mulai mendapatkan simpati dan trust, kalau saya kepercayaan, dengan di rapat kabinet kemarin laporan dari Menhut bahwa ada kelompok-kelompok yang melakukan pembalakan hutan di situ, deforestasi. Presiden tegas di situ untuk dituntaskan, dan tentu penuntasan ini kan harus ada konsekuensi, harus ada tanggung jawab moral dan material ya. Dan saya pikir tanggung jawab ini yang harus dikonkretkan oleh Menhut. Ya, bagaimana tanggung jawab ini, konsekuensi ini tidak hanya soal pencabutan izin, tapi harus ada konsekuensi pidana di sana. Dan konsekuensi pergantian kerugian ekonomi dan kerugian negara. Saya pikir kerugian-kerugian ini akan diakumulasi, kemudian ditambah dengan postur APBN yang ada. Kalau ini diturunkan ke Aceh, sedikit banyak ini pasti menjaga kepercayaan Pak Presiden. Oke. Ini juga yang mau gue tanyain Bang. Kalau ini pendekatannya lebih kepada politik elektoral ketika
merujuk pada kampanye 2029 kemarin. 2029 dan 2024. Kalau kita lihat dari 3 provinsi, 2 provinsi kan bukan pemilih Pak Prabowo. Betul. Cuma 1 provinsi itu, Sumut. Jadi ada semacam residu tidak memilih Pak Prabowo. Seberapa besar itu mempengaruhi riuk bunyi di daerah itu, mempengaruhi nggak menurut analisa politik lu, Bang? Ya, kalau saya kan ini kan sudah jadi isu nasional. Ya, publik nasional juga nggak melihat, walaupun mungkin secara preferensi publik di 2 provinsi itu juga. Karena kemarin Anies datang juga berdongeng di sana. Ya, dan disambut meriah. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, 2024 itu adalah wilayah yang memang memilih dia. Gitu. Sehingga penerimaannya jauh lebih besar. Kekesalannya jauh lebih sedikit. Gitu-gitu loh Bang, gimana Bang membacanya? Ini dari segi politik elektoral ya? Kalau saya memang yang dilakukan Pak Presiden, apalagi dengan pasca rapat kabinet kemarin, ini kan melampaui kalkulasi politik. Jadi tidak menilai sebatas suara ya. Makanya Mas Ganjar datang ke sana juga nggak terlalu rame. Ya. Dan Presiden memang ketika datang ke sana kan yang ditunjukin adalah konkret, misalnya janji penerangan di sana. Nah ini dilaksanakan walaupun memang ada excuse dari Pak Bahlil ya, bahwa memang karena ada faktor teknis tapi terus berjalan. Tapi kan saya lihat apakah dapat merubah preferensi 2 daerah ini dalam memilih Pak Prabowo. Saya pikir kalau ini dijalankan tidak mungkin, karena ini kan sebelum jadi basis Pak Anies hari ini kan dulu basisnya Pak Prabowo. Ya kan di Pilpres sebelumnya. Jadi saya pikir mengaktifasi ini publik akan melihat keseriusan ya. Kalau ini lebih konkret daripada dongeng-dongeng bukan dongeng calon presiden yang lain ya. Orang yang kemudian mendowngrade presiden. Saya pikir kepercayaan bakal tumbuh di 2 provinsi itu. Oke. Ini juga nih. Apakah Pak Prabowo masih punya honeymoon period atau fase itu sudah lewat dari lebih cepat dari presiden-presiden sebelumnya? Nah, ini gimana nih? Masih baru nih beliau nih. Masih ada nggak itu? Masih relevan nggak? Ya. Kalau lihat posisi Mas Gibran yang makin kesini makin dikasih ruang, ya, saya pikir ini juga bentuk keseriusan presiden bahwa dia lebih mengurusi urusan kebangsaan ketimbang urusan politik elektoral. Ya. Jadi mengesampingkan politik elektoral, bahkan yang coba dibentur-benturkan ini, kan upaya membenturkan presiden dengan mantan presiden ini kan udah terjadi semenjak awal pemerintahan. Dibentur-benturkan. Kan faktanya sampai hari ini siapa masih. Siapa yang benturin Bang? Ada banyak lah kelompok-kelompok kan. Apakah ini nasir Pilpres kemarin atau ada kepentingan untuk mengganti reposisi kekuasaan khususnya di satelitnya matahari ini kan. Nah, saya pikir ada yang ingin menjadi wapres juga gitu ya. Nah itu AHY gitu ya. Saya nggak sebut merek ya, tapi saya pikir semua ketum parpol pasti punya seneng mimpi aja sana. Nyebutnya, seneng aja. Lanjut Bang. Pasti punya mimpi, termasuk AHY. Kita nggak bisa kesampingkan itu ya. Tapi kan memang bangunan untuk dia diterima tetap kalkulasinya adalah ceruk elektoral. Artinya kalau ceruknya Pak Jokowi masih terjaga, apalagi kasus ijazah ini setelah dibuka gelar perkara khusus ya kemarin. Kemudian kan tuntutan kemarin kan ijazah ditunjukin. Kemarin udah ditunjukin apalagi kan. Nah ini apakah kepercayaan publik akan rebound? Yang sebelumnya kalau di data kita kan agak terkoreksi memang. Siapa datanya? Data LSI ya. Bahwa kepercayaan terhadap Pak Jokowi bahwa ijazah itu asli kan masih tinggi ya. Walaupun memang ada sedikit penurunan. 70%-an ya? Iya 70%. Yang percaya kan hanya belasan persen. Tapi kan ini sudah panjang, kalau ini terjaga dan nggak tergerus sampai di bawah 70%, saya pikir ini masih jadi ceruk. Ceruk pemilih yang harus diperhitungkan oleh presiden dalam mengganti pasangan. Gitu. Ya, kalau saya pikir kalau ini tidak terjadi eskalasi
isu yang mendowngrade Pak Jokowi, saya pikir Tapi kan nggak akan jadi ancaman. Plus atribusi yang dibangun oleh Mas Gibran. Apalagi pasca dari Afrika, saya nggak tahu ada pro kontra, ada yang tone-nya positif. Nah ini kan setelah itu apa ini? tone yang negatif ya orang-orang yang tidak suka, Yeah. yang suka ya makin suka gitu. Iya. Tapi enggak, tapi ini ada sesuatu jadinya aku pengen nanya. Adapun isu yang mendowngrade Pak Jokowi, apakah itu sangat besar mempengaruhi apa ya sebutannya, elektabilitas? Apa sebutannya? Apakah itu akan mempengaruhi nilai atau value-nya Pak Jokowi? Kan enggak kan? Menurut survei atau riset politik yang lu lakukan, Bang? Iya, kalau menurut data sih belum tergerus lah ya. Enggak, dan enggak tergerus kan? Iya, kalau lihat yang percaya hanya Gue jadi penasaran aja. 12% ya, ijazah itu palsu kan artinya kampanyenya gagal. Dan kampanye ini makin panjang, orang publik pasti secara common sense ya melihat ini ada apa di belakang ini kok getol, siapa yang supply, siapa yang misalnya lama-kelamaan akan apakah kesana ini aktivisme, apakah ini murni gerakan aktivisme atau gerakan politik kan itu. Kalau dia makin kuat ada tendensi politik, maka kepercayaan terhadap Jokowi pasti akan lebih pulih gitu. Kecuali memang dapat novum baru. Saya nggak tahu, lu yang tahu gelar perkara khususnya gimana kemarin kan? Iya. Enggak, gelar perkara khususnya itu gue masih ingat tuh, gue masih baca beberapa media, gue tonton juga, gue pelajari. Gelar perkara khusus kan memang dilakukan sebelum pengadilan untuk meyakinkan para kedua belah pihak kan. Pada saat gelar itu dilaksanakan, di momen itu Rosyuro dan kawan-kawan ditunjukin ijazahnya. Kayak statement sebelumnya, kalau dia katakan ya tunjukin aja, kalau ditunjukin kan masalah selesai. Kayak kayak hakim MK Bang Asrul Sani, waktu nunjukin ke publik masalah selesai. Waktu ditunjukin juga nggak selesai. Malah semakin tidak yakin bahwa itu ijazah nggak asli gitu, palsu gitu. KPU udah bilang asli, polisi bilang asli, UGM bilang asli kan. Penyidik menunjukkan ke mata dia, matanya mengatakan juga tidak asli. Keyakinannya mengatakan tidak katanya asli. ditunjukin malam. Katanya dokter Tifa bilang tunjukin malam, udah kelelahan katanya. Gue nggak tahu hubungannya apa. Tapi di luar itu, walaupun isunya adalah mendowngrade Pak Jokowi, kan nggak mempengaruhi apapun. Kan? Tapi kalau giliran ada satu isu di pemerintahan dan kepemimpinan Pak Prabowo, ada yang mencoba mendowngrade itu, kayaknya akan mempengaruhi dan cukup berdampak tuh kepada elektabilitasnya Pak Prabowo. Tuh. Lebih kenapa magnitude-nya kerasa lebih besar itu loh, Bang Ikram, kepada Pak Prabowo kalau sedang ada isu yang mendowngrade beliau gitu. Iya, karena kita harus percaya bahwa memang babnya Pak Jokowi udah lewat. Ya. Orang melihat sekarang kan kepemimpinan. Jadi babnya Pak Jokowi udah selesai semenjak dia menjabat. Ya. Jadi legacy terakhir yang dia bangun, itu yang jadi bangunan citra dia. Ya kan? Gak mungkin terdowngrade kecuali memang bisa dibuktikan dalam kepemimpinannya memang ada abuse of power ya, yang kemudian dia lakukan yang merugikan negara. Nah, kalau yang sifatnya personal, saya pikir publik nggak terlalu masuk dalam isu tersebut, bahkan mengambil jarak. Ya. Nah, sedangkan berbeda dengan Pak Prabowo karena memang kemaslahatan publik itu kan digantung oleh kepemimpinan hari ini, sehingga ada turbulensi sedikit. Ini menjadi pukulan. Nah, sedangkan yang saya bilang tadi catatan di awal, Pak Presiden cenderung di 1 tahun ini hampir tidak ada program yang tidak populis, bahkan bisa dibilang program yang populis ya. Nah, ini pun sudah banyak yang menggoncang ini lewat aneka kreasi-kreasi akrobat politik, sirkus-sirkus politik yang kemudian ingin mendowngrade itu. Nah, bagaimana nanti ketika periode kedua misalnya untuk mengamankan postur APBN misalnya, kemudian mau nggak mau harus membuat program yang tidak populis. Saya pikir ini akan memperparah. Kecuali memang ada perubahan style. Perubahan style ya. Jadi pola perubahan style ini ya yang saya bilang tadi, delegasinya ini juga harus ditata. Sehingga betul-betul orang yang di delegasi ini tidak membangun orbitnya sendiri. Atau bahkan bangunan citra sendiri. Sehingga bangunan citranya ini semua kan udah punya tendensi. Delegasi ini jadinya begini ya.
Giliran baik untuk citranya, giliran buruk sampai ke Pak Prabowo gitu ya. Jadi beban sekali buat Pak Prabowo ya. Ini juga Mas Ikram yang gua juga perhatikan, mungkin lu bisa tanggapi. Kalau ini bukan dalam rangka membanding, ini hanya fenomena yang terjadi. Kalau di era presiden sebelumnya, riuk-riuk kritik terhadap Pak Jokowi itu letaknya ada di DPR. Jadi dari pagi sampai malam, orang hanya ingin menyerang dan mengkritisi program kebijakan pemerintahannya Pak Jokowi. Sehingga riuk-riuk ada di sana. Kanal demokrasi atau bersuara lantang semua ada di sana. Dari beragam partai. Sehingga kalau publik ingin menonton, tontonlah DPR. Karena di sanalah tontonan untuk mengkritik presiden. Tapi di era Pak Prabowo, DPR-nya agak lebih baik dan lebih kalem. Sehingga kanal bersuara pindah yang awalnya harusnya di DPR lari ke influencer atau society. Sehingga yang mengkritik Pak Prabowo hari ini itu bukan DPR lagi. Tapi society. Apakah kritik yang pindah dari DPR ke society, magnitude-nya terhadap elektabilitas lebih berpengaruh kritik atau suara-suara yang disampaikan oleh society atau oleh DPR? Jadi saya selalu sepakat ya bahwa cara mengelola opini publik oleh rezim ini kan biasanya ngasih roti atau ngasih sirkus. Ngasih roti ini tentu ekonomi yang baik, ngasih sirkus ya tentu ada akrobat-akrobat. Ini kan akrobat yang kita lihat hampir semua magnitudenya ada di Presiden Jokowi. Ya, sedangkan urusan pemerintahan semua di-tackle oleh Presiden. Walaupun kalau kita mau jujur, problem-problem ini yang hadir ini kan pusat kerusakannya nggak ada di semata-mata ada di pemerintahan, tapi ada juga yang disebabkan oleh kepala daerah, ya kan, misalnya kasus Pati kemarin, kemudian di DPR misalnya dengan habit yang kurang populis, ini kan, tapi semua yang dapat imbas negatif adalah presiden. Saya sepakat memang koalisi permanen partai politik ini tidak serta-merta kemudian menjadikan suaranya jadi satu, jadi semacam paduan suara gitu ya. Saya pikir koalisi permanen itu yang menopang di pemerintahan ya dia menjalankan tugas pemerintahan, tapi yang di DPR ini ya harus menjalankan tugas DPR. Kalau kritik harus kritik. Sehingga kalau memang perdebatan tontonannya ada di dua ceruk ini, rumpun eksekutif dan legislatif, publik diberikan perspektif yang lebih rasional untuk kira-kira dalam kasus atau peristiwa tertentu ini yang perlu mereka dukung siapa. Nah, problemnya sekarang DPR ini saya nggak tahu dipaksakan koalisi permanennya sampai sokongan hampir-hampir di DPR senyap ya, nggak ada suara kritik. Ada suara tapi ke kabinetnya aja. Ke Pak Prabowo-nya enggak. Itu pun nggak keras saya lihat. Ini kan kalau agak keras dan proporsional aja ya, sesuai dengan tupoksinya. Peran DPR ini yang nggak akan diambil oleh netizen. Dan peran yang diambil netizen ini bisa menopang ya kerusakan-kerusakan yang lebih besar, saya pikir. Karena itu memang saya sepakat malu. Ini barang ini memang kita harus pastikan karena ini wilayah politik, ceruk utamanya rumpunnya harus di eksekutif dan legislatif. Artinya kalau ini sudah diambil oleh netizen atau civil society, ini kan dianggap dua rumpun ini entahkah satu atau dua-duanya ini tidak memainkan peran dengan baik kan gitu. Sekarang penonton udah jadi pemain kan gitu. Nah, masuk ke dalam lapangan. Semestinya lapangan ini steril dari anasir-anasir civil society bahkan kelompok-kelompok penekan lain. Ini malah diambil oleh sehingga mau nggak mau eksekutif agak terhambat karena dia harus mempertimbangkan opini publik terus, walaupun itu penting ya. Tapi straight ke blueprintnya ya, ke arah kerja pemerintahan itu kan juga lebih penting. Gue jarang menemukan orang kayak Fahri Hamzah lagi di DPR. Iya. Sekarang siapa kira-kira? Enggak, gue belum kepikiran yang teriak-teriak. Ini marwah DPR. Eksekutif harus duduk di sini membicarakan idenya, men-challenge idenya, gitu. Wah, gitu. Gue jarang lagi tonton itu. Ini pertanyaan terakhir Mas Ikram. Kalau publik hari ini terlihat puas tapi ragu memilih, apa sebenarnya pesan terdalam publik ke Presiden Prabowo? Kalau publik hari ini terlihat puas tapi ragu memilih, apa pesan terdalam untuk Pak Prabowo?
puas tapi ragu? Ya, memang yang puas ini betul bangunannya adalah di satu sisi mereka menganggap pemerintahan stabil, ya. Tapi di satu sisi mungkin saja ekspektasinya tidak terlalu tinggi karena ada expectation shock di awal, kemudian ekspektasinya nggak terlalu tinggi. Jadi harapan yang kemudian makin rendah juga ini juga berbahaya bagi bangunan elektoral presiden. Walaupun saya tidak meyakini 100% atau tidak menjadikan rujukan elektabilitas terbuka sebagai pertanyaan terbuka tadi yang di survei indikator sebagai rujukan utama. Saya tetap merujuknya ke pertanyaan yang ada simulasi. Karena pertanyaan yang ada simulasi itu kemungkinan biasnya bisa kita eliminir. Karena kita bisa eliminir orang-orang yang hanya potensi bertarung dan itu kan sudah mulai terbaca saya pikir. Dan kalau pertanyaan terbuka ke pertanyaan tertutup, saya pikir angkanya pasti akan berbeda. Tapi sebagai kritik ya, bahwa ada gap antara kepuasan dengan elektabilitas ini, bangunannya adalah proyeksi pemilih. Karena kalau saya bilang kepuasan itu retrospektif ya, jadi kesadaran mereka hari ini tentang keadaan. Kalau elektoral itu prospektif atau proyektif tentang dia memilih karena ada banyak pertimbangan. Mungkin saja pertimbangannya dia mau melihat sokongan Pak Presiden dari siapa aja. Mungkin ada tokoh-tokoh partai kan, ataupun kandidat yang lain misalnya. Saya pikir itu akan jadi bangunan elektabilitas. Tapi sebagai fenomena voting behavior di Indonesia ini nggak terjadi di presiden-presiden sebelumnya. Karena biasanya presiden sebelumnya kalau pakai data indikator ya, ini kan sampai 35%, dulu jauh di bawah itu ya. Saya pikir catatannya setuju apa nggak setuju dengan data itu, ini juga jadi otokritik ke Pak Presiden sendiri bahwa memang program yang dia jalankan yang populis ini belum terkonversi jadi elektabilitas. Apakah, ini catatan satu, apakah program populis ini kemudian diklaim oleh banyak pihak, itu satu ya, tidak menjadi legacy oleh presiden misalnya. Ini kan program populisnya. Kedua, apakah program-program populis yang dilaksanakan oleh presiden ini, yang dijalankan oleh pembantu-pembantunya ini juga ada sentimen yang bisa kita bilang sentimen emosional yang masih terbawa dari pilpres kemarin ya, atau kalkulasi politik para aktor-aktornya yang coba memanaskan mesin lebih awal. Saya pikir nggak akan baik juga bagi pemerintahan, apalagi masih 1 tahun kemudian terganggu oleh anasir-anasir seperti ini. Karena bukan cuma soal elektabilitas tapi juga soal legitimasi pemerintahan. Jangan sampai legitimasi pemerintahan ini tergerus karena sudah ada yang mulai memanaskan isu-isu elektoral. Mau nggak mau kalau ini dikesampingkan, efek positifnya pemerintahan akan berjalan dengan baik. Efek positif kedua, tentu kepercayaan terhadap presiden akan membaik karena mataharinya tidak ditutup oleh satelit-satelit tadi yang coba mengganggu terpaan nyampe ke pemilih kan. Yeah. Oke, terima kasih banyak Bang Ikram. Thank you. Oke. Terima kasih banyak teman-teman Retorika Show. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.